어떻게 오셨습니까? 아씨, 뭔 소리야. 낯선 사람들 조심해라. Kisah dimulai pada suatu malam di sebuah pemberhentian bis. Seorang pria yang bernama Kim Hyun Min baru saja hendak pulang ke rumah setelah selesai bekerja. Pada malam itu, di sana ia melihat ada seorang wanita yang entah sedang apa dirinya. Karena tidak mengenalnya, Hyun Min pun cuek aja dan lantas pulang. Namun pada malam-malam berikutnya, lagi-lagi ia melihat wanita itu masih tetap berada di sana. Sejenak Hyun Min pun terkejut dan mencoba menyapanya. Tapi karena wanita itu malah terdiam, Hyun Min pun lantas pergi meninggalkannya lagi. Dan keesokan malamnya, ternyata wanita itu masih tetap berada di sana. Padahal malam itu sedang hujan deras. Karena kasihan, Hyun Min pun menawarkan wanita itu untuk membawa payungnya. Namun wanita tersebut malah mengatakan bahwa dia ingin pulang ke rumah Hyun Min sembari menunggu hujan reda. Ya, dengan terpaksa Hyun Min pun membawanya pulang. Namun begitu sampai di rumah, ketika Hyun Min memberikan handuk untuk membersihkan wajahnya, ia pun terkejut karena melihat kuku si gadis tersebut malah terbalik berada di bawah telapak tangannya. Tentu saja Hyun Min pun jadi ketakutan melihat keanehan itu. Beralih di sebuah rumah sakit dengan seorang perawat yang bernama Kwon Young Ji. Hari itu ia dan teman-temannya sedang bekerja seperti biasa, lembur shift malam dengan banyaknya pasien yang sedang kritis. Dan tidak berapa lama kemudian saat semua teman-temannya sedang istirahat sebentar, ada seorang pria yang terlihat seperti linglung, mondar-mandir di depan Young Ji. Setelah ditanya, si pria itu ternyata sedang mencari kamar mayat. Entah apa maksudnya, tapi tiba-tiba monitor di depannya pun berbunyi kencang karena ada seorang pasien yang mengalami gangguan. Yang rupa-rupanya pria yang mencari kamar mayat tadi adalah arwah dari pasien ini. 영안실이 어디예요? Dan tidak lama kemudian di sebuah toko lampu, seorang pria berkacamata bernama Won Young melayani pembeli yang pada malam itu membutuhkan lampu untuk rumahnya. Walaupun toko tersebut terlihat menjual banyak sekali lampu-lampu model jadul dan sejenisnya, tapi ia juga menyediakan lampu LED untuk para pelanggannya. Walaupun toko ini berada di sebuah gang yang sangat sunyi dan sepi, ia tetap memiliki pelanggan yang selalu datang ke tokonya. Namun ternyata pelanggannya itu tidak hanya seorang manusia, melainkan arwah juga sering datang ke sana. Contohnya pria ini, dari rumah sakit tiba-tiba dia sudah berada di toko lampu. Entah untuk apa dia datang ke sana. Namun setelah Won Young bertanya kepadanya, pria itu malah tidak menjawab dan lantas pergi begitu saja. 어떻게 오셨습니까? Tidak jauh dari toko lampu, ada sebuah sekolah SMA yang sedang melakukan kelas malam. Kelas malam ini atau sekolah malam memang sudah biasa dilakukan di negara-negara maju, seperti Korea, Jepang, dan negara-negara lainnya. Dan ketika sebagian murid sudah beranjak pulang, seorang siswi bernama Hyunju melihat keluar jendela dan mendapati seorang siswi yang berjalan sendirian di tengah lapang. Entah siapa siswi tersebut, namun Hyunju mencoba untuk menyapanya. Sementara itu di toko lampu, tidak sengaja seorang pelanggan datang ke toko Won Young karena cahaya tokonya yang sangat terang. Namun ada yang aneh dengan pelanggan ini. Dia mengatakan sangat kedinginan, bahkan dinginnya seperti es katanya. Ditambah lagi dia mengatakan terganggu dengan suara anjing yang selalu menggonggong. Padahal tidak ada anjing pada malam itu. Tidak berselang lama setelah pelanggan tersebut pergi, seorang pelanggan lainnya yakni seorang wanita juga mampir ke tokonya. Lagi-lagi pelanggan ini juga terlihat aneh. Dia hanya diam saja padahal Won Young sudah mencoba bertanya lampu apa yang hendak ia cari. Hingga tiba-tiba saat si wanita tersebut mencoba menyentuh salah satu lampu di tokonya, Won Young pun melarangnya dengan sangat tegas. Entah kenapa ia sangat tidak ingin lampu-lampunya disentuh. Tapi tiba-tiba saja si wanita itu pun langsung pergi saat Won Young mencoba membuka kacamatanya. 아무거나 손대지 마시고요. Tidak lama kemudian saat hujan rintik-rintik, Hyunju dan kawan-kawannya ternyata baru saja pulang dari kelas malam. Di tengah jalan mereka memutuskan untuk mencari jalan pintas karena tidak mau melewati sebuah gang sepi yang konon katanya gang tersebut sangat angker. Namun ternyata tidak dengan Hyunju. Dia tidak begitu peduli dengan gosip tersebut.
Apalagi memang dia harus pulang lewat gang itu karena diminta oleh ibunya untuk mampir ke toko Won-young membeli sebuah lampu. Ya, ternyata Hyunju sudah sering ke toko lampu ini dan bahkan dia sudah sangat mengenal Won-young dengan sangat akrabnya. Sudah seperti pamannya sendiri. Setiap mampir ke sana Won-young bahkan selalu memberikan Hyunju sebuah permen secara cuma-cuma. Karena penasaran Hyunju pun bertanya, apakah benar di gang tersebut ada hantu seperti yang dirumorkan? Karena ternyata beberapa kali rupa-rupanya Hyunju samar-samar seperti melihat sesosok hantu di gang tersebut. Mendengar ucapan itu tiba-tiba saja Won-young pun terdiam karena mengetahui kalau Hyunju rupa-rupanya bisa melihat mereka. Dan di saat itulah Won-young lantas segera memberitahukan kalau memang benar di gang tersebut sering ada hantu yang berseliweran dan mereka disebut orang asing. 네가? Ternyata karena sudah lama berjualan lampu di gang tersebut, ia sering sekali mendapatkan pelanggan, baik itu dari manusia ataupun orang asing alias hantu. Contohnya beberapa pelanggan waktu lalu, orang yang sedang kedinginan ini, si pria dari rumah sakit, begitu juga pelanggan wanita ini. Mereka semua ternyata orang asing alias hantu. Sekilas mereka memang mirip seperti manusia biasa, namun kalau diperhatikan dengan cermat, ada sesuatu yang berbeda dari mereka. Dan karena ia tidak ingin Hyunju kenapa-napa, Won-young pun mewanti-wanti apabila nanti Hyunju bertemu lagi dengan mereka, ia harus berpura-pura tidak melihat atau pura-pura tidak menyadari kalau mereka itu adalah hantu. Sebab apabila mereka menyadari Hyunju bisa melihatnya, maka akan sangat berbahaya. Bahkan nyawa Hyunju pun bisa terancam. 이상한 사람을 만나면 Sementara itu kita kembali dengan Hyun Min yang di awal film tadi. Ia ketakutan setengah mati saat mengetahui kalau wanita yang ia bawa pulang terlihat sangat aneh layaknya seperti hantu. Sambil gemetaran Hyun Min mencoba berpikiran positif dengan wanita yang ada di hadapannya. Namun di saat itu juga tiba-tiba saja wanita itu malah membongkar kopernya dengan banyak sekali pisau dan benda tajam lainnya. Yang siapa sangka wanita itu ternyata langsung menghabisi Hyun Min tanpa alasan. Dan yang tidak lama kemudian, rupa-rupanya Hyunju sendiri bertetangga dengan Hyun Min dan tidak sengaja menyapa wanita tersebut yang merupakan orang asing alias hantu. Keesokan harinya di tempat lain, ada seorang wanita yang sedang mencari sebuah kontrakan untuk ditinggali sementara waktu. Pada hari itu sebenarnya Son Hai bisa mengambil apartemen yang lebih murah sesuai budgetnya. Namun karena ia ingin tempat yang tenang dan sunyi, akhirnya ia pun memilih kontrakan ini. Tapi minusnya, di kontrakan ini ada satu kamar yang tidak bisa ia buka. Dan Son Hai pun dilarang untuk masuk ke dalam kamar itu. Katanya sih kamar itu sedang dalam perbaikan. Karena tidak mau ambil pusing dengan masalah sepele itu, Son Hai lantas tetap mengambil kontrakan tersebut. Namun ketika malam tiba, ketika Son Hai sedang menikmati pekerjaannya, ia tiba-tiba terganggu dengan suara nyanyian yang terdengar di lorong. Ternyata pada malam itu ada seorang murid SMA yang sedang berlari di lorong sambil bernyanyi untuk menghilangkan ketakutannya. Dan setelah suasana kembali sunyi sepi, di saat itulah tiba-tiba lampu kontrakan Son Hai pun padam dengan sendirinya. Namun ada yang aneh dari kejadian itu. Dikala semua lampu yang ada di rumah tersebut mati, ternyata lampu yang ada di kamar yang katanya rusak dan tidak boleh ia masuki tetap menyala dengan terang benderangnya. Dengan sangat gemetaran Son Hai pun mencoba masuk ke dalam kamar itu, yang ternyata kamar tersebut tidaklah rusak karena hanya lampu itu yang masih menyala. Perlahan-lahan Son Hai pun mencoba memindahkannya. Dan karena pada malam itu juga si murid SMA kembali lewat dari gang tersebut sambil terus bernyanyi, Son Hai lantas mencoba menegurnya. Namun siapa sangka, tiba-tiba saja si murid SMA itu lari ketakutan karena ia melihat ada sesosok hantu di belakang Son Hai. Di sisi lain, Hyunju yang lagi-lagi baru pulang dari kelas malam. Ia pun malam itu harus kembali mampir ke toko Won-young untuk membeli lampu lagi. Dengan gemetaran, Hyunju pun terpaksa lewat dari gang tersebut walaupun ia sendiri sangat ketakutan. Dan setelah beberapa meter Hyunju berjalan, benar saja
tiba-tiba ia melihat ada seorang wanita yang sedang berjalan sendirian. Karena Hyunju tidak mengetahui kalau wanita ini adalah orang asing, ia pun menghampirinya dan menawarkan untuk satu payung dengannya. Dan di saat itulah, ketika Hyunju masih mencoba untuk berpikir positive thinking, tiba-tiba saja ia melihat keanehan dari wanita tersebut. Rambutnya memanjang, tulang kakinya patah, dan tubuhnya yang tiba-tiba semakin lama semakin meninggi hampir setinggi tiang listrik. Dan di saat itulah Hyunju pun akhirnya sadar kalau wanita itu adalah orang asing alias hantu. Hyunju pun segera lari meminta pertolongan kepada Won-young. Namun yang anehnya, ketika hantu itu terus mengejar Hyunju, saat Won-young mencoba membuka kacamatanya, tiba-tiba saja si wanita tersebut pun kembali normal dan pergi dengan sendirinya. 가. Sementara itu keesokan malamnya saat si murid SMA kembali melewati gang tersebut, tidak sengaja ia malah bertemu dengan si wanita yang telah membunuh Hyunmin. Karena ia tidak tahu kalau wanita ini adalah orang asing alias hantu, ia pun memintanya untuk satu payung dengannya. Namun ketika mereka sampai di kontrakan Sonhae, si murid SMA pun tiba-tiba mengatakan kalau di dalam rumah ini waktu lalu ia melihat ada sesosok hantu yang tinggal bersama seorang wanita. Tentu saja kejadian ini pun membuat wanita ini heran. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa tinggal bersama hantu? Yang ternyata Sonhae sendiri sebenarnya sejak awal sudah tahu kalau selama ini dia tinggal bersama hantu. Dan di saat itulah Sonhae dan si murid SMA pun harus terkena teror dari mereka si orang asing. Setelah meneror si murid SMA, wanita ini ternyata datang ke toko lampu milik Won-young sambil membawa jasad Hyunmin di kopernya. Dan seperti biasa, Won-young bertanya apa yang ia butuhkan dari toko lampu miliknya. Namun di saat itu juga, tiba-tiba ada seseorang lagi, yakni seorang detektif yang juga datang ke toko itu untuk mencari seseorang. Dan siapakah sang detektif ini? Mari kita flashback sebentar untuk mencari tahu ceritanya. 말씀 좀 묻겠습니다. Semua berawal ketika Sung-sik sedang memburu seorang pelaku atas pembunuhan seorang gadis yang dibakar hidup-hidup di apartemennya. Setelah beberapa hari pencarian, ia akhirnya berhasil menangkap sang pelaku tersebut, yang tentu saja arwah dari gadis yang telah ia bakar masih gentayangan dan selalu membuntutinya. Setelah menyelesaikan kasus tersebut, Sung-sik pun berniat untuk sebat sebentar karena sudah beberapa hari mulutnya asem gak bisa sebat. Namun lagi-lagi koreknya gak bisa diajak kompromi karena setiap Sung-sik mencoba sebat, semua korek yang ia punya entah kenapa tidak mau hidup. Dan ketika lagi jengkel-jengkelnya dengan koreknya, tiba-tiba Sung-sik mendapatkan tugas lagi untuk memeriksa seorang kakek yang diketahui sudah meninggal di rumahnya. Mereka segera ke sana untuk mencari tahu apakah kematian si kakek memang faktor usia atau terindikasi pembunuhan. Namun setelah diperiksa ke sana kemari, sepertinya memang tidak ada tanda-tanda pembunuhan karena si kakek diketahui mengidap serangan jantung. Namun karena Sung-sik adalah seorang detektif profesional, ia melihat tidak mungkin rasanya kalau si kakek tewas akibat serangan jantung. Sebab orang yang terkena serangan jantung tidak mungkin tewas setenang itu bahkan sambil tersenyum. 로봇만 달아있는데. Setelah kembali ke kantor, Sung-sik segera meminta pengawas CCTV untuk mencari beberapa restoran Tionghoa yang ada di sekitar daerah si kakek. Sung-sik mencurigai kalau si kakek tewas ada kaitannya dengan pegawai restoran Tiongkok, sebab di TKP ia menemukan bercak bumbu makanan dan panggilan terakhir si kakek mengarah kepada restoran Tiongkok. Tidak membuang-buang waktu, Sung-sik pun segera mencari restoran tersebut sambil mencoba sebat. Namun lagi-lagi koreknya nggak bisa diajak kompromi. Dari sekian banyaknya restoran Tiongkok yang Sung-sik datangi, ternyata tidak satu pun mengarah kepada si kakek karena rata-rata mereka tidak menerima pesan antar, apalagi dengan jarak yang cukup jauh.
Hingga malam tiba, Sung-sik yang sudah lapar pun tidak sengaja mampir di sebuah resto lokal untuk makan semangkok mie. Dan begitu masuk ke dalam resto tersebut, tiba-tiba saja Sung-sik mencurigai kalau sebenarnya orang inilah pelaku dari pembunuhan si kakek. Semua itu tentu bukan hanya feeling semata, namun Sung-sik bisa menebaknya berkat bekas kuah mie jajangmyeon di depan rumah si kakek dan juga nomor panggilan terakhir di HP-nya. Sung-sik pun mencoba membuat si pemilik resto tersebut mengaku dengan mencoba mengintimidasinya. Namun ternyata sang pemilik resto ini tidak mudah diintimidasi dan Sung-sik pun tak bisa menangkapnya karena bukti-bukti belum 100% akurat. 너지. 또 오세요. Namun begitu sampai di kantor, Sung-sik yang yakin betul kalau pemilik resto tersebut adalah pelaku yang telah membunuh si kakek. Sung-sik lantas berusaha mati-matian memikirkan bagaimana caranya agar ia bisa menangkapnya dengan tuduhan dan bukti-bukti yang konkret. Sampai 1 bulan kemudian, rencana Sung-sik pun akhirnya membuahkan hasil. Di suatu malam ketika si pemilik resto sedang mencoba memburu targetnya, yakni seorang wanita, Sung-sik pun berhasil menangkapnya saat sedang mencoba membunuh wanita tersebut. Namun saat si pemilik resto itu berhasil dibekuk, tiba-tiba saja ia mengatakan kenapa Sung-sik bisa melihat wanita itu, yang ternyata wanita tersebut adalah gadis yang waktu lalu dibakar hidup-hidup oleh pelaku yang ia tangkap di bis, yang artinya dia adalah hantu. Dan di saat itulah Sung-sik menyadari ada yang aneh, karena tiba-tiba saja Sung-sik melihat kalau mata si pemilik resto tidaklah wajar seperti manusia pada umumnya. 눈깔이 왜 이래? Dan inilah alasan kenapa Sung-sik bisa sampai di toko lampu milik Won-young. Rupa-rupanya pada malam itu si pemilik resto berhasil lolos dari genggamannya. Sung-sik pun bertanya, apakah ada seorang pria dengan ciri-ciri serupa yang mampir atau lewat di depan tokonya? Namun ternyata tidak ada. Dan kebetulan sekali saat Sung-sik mampir, si wanita yang sedang membawa jasad Hyun-min di kopernya sedang berada di sana. Melihat ada tetesan darah, Sung-sik pun bertanya, tapi wanita tersebut beralasan itu hanyalah darah siklus datang bulannya. Sung-sik yang percaya dan membiarkan si wanita itu pergi begitu saja. Dan kita akan beralih di rumah sakit untuk mengetahui sedikit teka-teki orang asing alias hantu yang selama ini kita lihat. Pada saat itu seorang dokter sedang mengurus seorang jenazah wanita yang beberapa hari lagi akan segera dimakamkan. Namun tiba-tiba perawat yang bersamanya kaget karena ada suara desisan dari jasad wanita itu. Sang dokter pun mencoba menenangkan perawat dengan mengatakan kalau itu adalah hal lumrah karena jasad biasanya akan mengeluarkan semacam gas dari tubuhnya. Tidak berapa lama kemudian setelah jasad dikafani dan sang perawat telah pergi, ternyata sang dokter malah berbicara dengan jasad tersebut seolah-olah ia masih hidup. Rupa-rupanya dokter ini sama seperti Won-young dan Hyun-ju dan Young-ji yang bisa melihat dan berbicara dengan arwah manusia. Ternyata arwah wanita tersebut curhat kepada si dokter kalau dia belum siap meninggalkan dunia karena masih harus menjaga putrinya. Namun sang dokter mencoba meyakinkan wanita tersebut untuk tidak mengkhawatirkan apapun karena dia akan segera pergi ke dunia baru yang mungkin akan lebih baik untuknya. 다 있는다고요? Sementara itu Young-ji yang baru saja tiba di rumah sakit, ia tidak sengaja bertemu dengan arwah seorang pria yang katanya hendak pergi ke ruang ICU. Pria tersebut pun mencoba bertanya apakah pasien yang akan ia kunjungi baik-baik saja atau tidak, akan selamat atau tidak. Namun karena Young-ji hanyalah seorang manusia, ia hanya bisa mengatakan kemungkinannya kecil. Korban hanya bisa selamat tergantung dari tekad pasien untuk bertahan hidup. Dan setelah mendengar ucapan itu, tiba-tiba saja pria tersebut pun menangis sampai-sampai membanjiri lift dan hampir membuat Young-ji tewas.
Setelah berhasil keluar dari lift, Young-ji pun meminta kepada seniornya untuk bisa menjadi perawat atas pasien pecandu alkohol yang akan dipindahkan ruangan. Tidak ada alasan khusus, hanya saja Young-ji ingin berbicara berdua dengannya. Karena dahulu Young-ji ternyata pernah hampir tewas ditabrak oleh seorang pemabuk. Setelah diizinkan oleh seniornya, Young-ji pun segera membawa si pasien sambil bercerita dengannya. Young-ji bercerita dan mengatakan kalau dia bisa melihat arwah orang-orang yang sudah meninggal atau yang sedang kritis. Seperti yang dilihat oleh si pasien ini beberapa kali kala ia sedang kritis, yakni arwah si bapak tadi. Ya, indra keenam Young-ji ini tiba-tiba terbuka setelah ia pernah hampir tewas akibat ditabrak oleh seorang pemabuk. Sejak saat itu dia bisa melihat hal-hal goib dan semacamnya. Awalnya Young-ji tidak bisa membedakan mana yang manusia dan mana yang bukan. Namun setelah sekian lama berlalu, akhirnya Young-ji bisa membedakannya. Seperti yang dikatakan oleh Won-young, ada sedikit perbedaan di antara mereka. Rupa-rupanya inilah alasan Young-ji terus berusaha merawat para pasien dengan sangat perhatian dan berbicara dengan mereka. Semuanya demi bisa meningkatkan tekad hidup para pasien di sana. Dan disinilah kita akan mengetahui semua teka-tekinya. Ternyata apa yang terjadi di toko lampu milik Won-young, semua itu bukanlah kebetulan. Rupa-rupanya semua orang yang datang ke sana tidak ada satupun dari mereka yang masih hidup, atau setidaknya mereka dalam keadaan kritis. Rupa-rupanya toko lampu milik Won-young adalah tempat persinggahan para arwah yang sedang tersesat atau sedang dalam perjalanan menuju ke alam baka. Dari si Hyun-min, si murid SMA, Son-hae, pria yang selalu kedinginan ini, dan juga sang detektif. Ya, ternyata mereka semua saat ini sedang berada di rumah sakit, dirawat oleh Young-ji dalam keadaan koma kritis. Belum dijelaskan kenapa dan bagaimana mereka bisa berada di sana. Yang jelas, yang kita lihat dari awal film tadi, kebanyakan dari mereka masih hidup dan masih berjuang untuk bertahan hidup dan kembali ke dunia nyata. Sementara itu untuk Hyun-ju sendiri, diketahui selama ini dia mengatakan kalau di rumah hanya tinggal berdua dengan ibunya. Hyun-ju pun setiap hari membelikan lampu ke toko milik Won-young karena ibunya yang meminta. Namun siapa sangka, ternyata ibunya sendiri rupa-rupanya sudah meninggal. Dia adalah wanita yang waktu lalu diajak bicara oleh sang dokter dan mengatakan belum siap meninggalkan dunia ini karena khawatir kepada putrinya. Ya, berarti kemungkinan selama ini Hyun-ju tinggal bersama arwah ibunya, atau malah Hyun-ju sendiri sebenarnya sedang kritis atau malah sudah tewas. Makanya dia bisa hidup bersama arwah ibunya. Namun sayang, episode kali ini sampai di sini. Dan supaya kita tahu kebenarannya, mari kita simak di episode selanjutnya. Itulah dia Like Shop episode 1-4. Sejak video ini dirilis, drama ini masih ongoing guys. Jadi kalau kalian masih penasaran kira-kira siapa saja sih yang masih hidup dan udah tewas, yuk jangan lupa disubrek biar tahu kelanjutan dari serial drama ini. Cukup sekian rangkuman kita kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ojo lali, subrek.